Setelah pertandingan melawan Milan di San Siro yang berakhir dengan kekalahan 2 gol tanpa mampu membalas, Allegri merombak komposisi lini belakangnya. Skema 3 back digunakan lagi dengan trio Brazil sebagai porosnya. 8 pertandingan kemudian, semua berdecak kagum. 8 kemenangan ditorehkan tanpa kebobolan 1 gol pun. Sayangnya, itu tidak bertahan lama. Dimulai dari pembantaian 1-5 di Naples, 3 gol kembali diterima saat bersua Atalanta. Monza pun tidak ketinggalan memberi sorotan kepada skema 3 back Allegri yang sudah usang ini dengan mencetak 2 gol di kandang Juve. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, apapun bentuk skema bertahannya akan bisa berjalan jika pelatih mampu melihat dan menggali potensi tertinggi dari skuad yang ada. Yang jadi masalah utamanya adalah sosok pelatih itu sendiri. Dia selalu terjebak nostalgia akan pemain-pemain kesayangannya di masa lalu. Oleh sebab itu, patokannya dalam membuat skema pertahanan juga masih berdasarkan kedekatan personal saja, bukan karena performa masing-masing individu. Sebagai contoh, di awal musim ini, dengan angkuhnya, Allegri berkata bahwa komposisi bek sayap kanan dan kiri pertahanan disebut sudah lebih dari cukup. Cuadrado, Danilo, Alexandro, dan Mattia De Silio adalah sosok-sosok yang dimaksud. Kerumitan transfer Andrea Cambiaso pun menjadi tidak ada harganya di mata Allegri. Cambiaso harus rela bersekolah dulu di Bologna. Dari keempat nama tersebut di atas, hanya Danilo yang performanya agak mendingan. Itu pun sebagai bek tengah, bukan sebagai bek sayap. Bahkan, jika harus jujur, Danilo pun sebagai bek tengah cenderung tidak benar-benar bagus, hanya biasa saja. Hanya saja, dia punya grinta yang baik, sehingga kekurangan performanya banyak tertutupi oleh semangat juangnya. Sementara 3 nama lainnya, ya Tuhan, apa Allegri tidak pernah melihat bagaimana mereka bermain dalam beberapa tahun belakangan? Beberapa waktu lalu, saya pernah menyinggung tentang gaya bertahan Juve versi Allegri. Gaya bertahan yang memilih menunggu di garis pertahanan, tapi minim pressing. Pressing sendiri tidak hanya dari lini belakang, tapi juga dari lini tengah. Dari beberapa pemain yang berjibaku di lini tengah, hanya Locatelli yang rajin memberikan pressing, yang lain cenderung membiarkan. Rabiot yang biasanya membantu Locatelli, akhir-akhir ini menjadi malas melakukan pressing, terutama semenjak performa menyerangnya menjadi sorotan. Beberapa gol dan assist berhasil dia torehkan. Rasanya dia menjadi besar kepala. Opini yang sesuai dengan nilai gaji yang dia inginkan dalam pembaruan kontrak. Jika lini tengahnya saja tidak mampu menjadi pelindung yang baik dalam bertahan, jangan harap skema lini belakang tidak menemui kendala dalam bertahan. Sebuah masterpiece kekacauan lainnya yang dibuat oleh Tuan Solusinya Solusi. Sekarang, kita berandai-andai jika pressing telah berjalan dengan baik, entah masih dengan Allegri ataupun pelatih penggantinya. Potensi pemain kita sedikit uraikan agar nantinya ada gambaran seperti apa lini belakang yang kuat yang dibangun dari nama-nama yang ada di dalam skuad. Mattia De Silio. Habis MCK, terbitlah MDS. Kira-kira seperti itulah keadaannya. Kemampuannya sudah tidak layak untuk tim sebesar Juve. Namun, masih punya beberapa crossing akurat di pos kiri pertahanan. De Silio cocok sebagai pelapis untuk bek sayap kiri.
jika namanya tidak hengkang dari skuad. Gleison Bremer punya potensi hebat, namun tidak siap mental bermain di klub besar, bahkan tidak jarang kebobolan karena kecerobohannya. Namun kondisinya sekarang adalah Bremer ini bek tengah terkuat di dalam tim, jadi nama Gleison Bremer masih wajib ada di pos utama lini pertahanan. Danilo Luiz, pemain yang bermodalkan semangat yang cukup bisa menutupi beberapa kekurangan. Jika Cambiaso datang, Danilo merupakan tandem terbaik bagi Bremer, setidaknya hanya untuk akhir musim ini. Namun, jika Cambiaso tidak kembali, lebih baik tempatkan Danilo di bek sayap kiri saja. Juan Cuadrado sudah habis, jangan pernah berpikir macam-macam untuk menempatkannya kembali ke barisan pemain utama. Backup pemain starter sudah menjadi apresiasi yang bagus untuk Cuadrado. Alex Sandro sama seperti halnya Cuadrado, semangat dan staminanya sudah tidak ada. Tidak terhitung kontribusi yang dia berikan untuk tim lawan. Wajib hanya menjadi backup back sayap kiri, hanya untuk back sayap kiri, bukan bermain sebagai center back. Federico Gatti awalnya terlihat menjanjikan sebagai back tengah, namun kebiasaannya maju membantu serangan rasanya akan sangat cocok jika pos utama back sayap kanan diberikan padanya. Terlebih, Gatti punya speed dan stamina yang baik, sebuah evolusi peran yang mungkin akan melambungkan nama Gatti. Semoga saja. Filip Kostic, lawan sudah mulai paham dan hafal gaya bermainnya. Jika berlatih meningkatkan stamina dan kemampuan bertahan, cukup punya peluang menjadi pilihan utama di sisi kiri pertahanan. Crossing akurat bisa dia lepaskan dari belakang. Leonardo Bonucci, lebih baik menyerah saja, berikan motivasi dari bangku cadangan saja. Bonucci tanpa Chiellini merupakan pemain belakang yang mediocre, tidak lebih dari itu. Daniele Rugani punya kesempatan memperbaiki karir jika menjadi solusi rapuhnya pertahanan. Selain Bremer, dialah bek tengah murni yang ada saat ini. Bisa dicoba diandalkan sebagai pemain utama saat Danilo ditempatkan di sisi kiri pertahanan. Di luar nama-nama ini, mungkin saja ada kejutan lainnya, seperti kembalinya Andrea Cambiaso untuk pilihan utama di sisi kiri pertahanan, atau dipromosikannya Alessandro Pioriccio atau Dean Huijsen sebagai bek utama dari Juve Next Gen. Untuk posisi kiper, tidak perlu lagi mencantumkan nama kiper yang selalu kebobolan dari shoot yang dekat gawang. Perin layak jadi pilihan utama, setidaknya hingga akhir musim. Dari sini sudah bisa tergambarkan bagaimana komposisi terbaiknya menurut opini saya. Formasi 4 back tampak cocok, Perin di bawah Mistar. 4 back sejajar terdiri dari Gatti di kanan, Bremer dan Rugani berduet di lini tengah, maksud saya di center back. Pos kiri dihuni Danilo, formasi yang saya rasa cukup baik bagi Juve, setidaknya hingga akhir musim, untuk sekedar bertahan di Serie A, menyusul dicurinya poin Juve sebesar 15 poin. Namun, semua itu tergantung pelatih. Kalau pelatihnya masih belum bisa move on dari nostalgianya, ya sudah, kita sebagai Juventini banyak-banyak berdoa saja. Gimana nih menurut kalian? Komposisi lini belakang bagaimana yang terbaik untuk Juve? Tulis ya di kolom komentar. Itu saja yang bisa saya bahas di kolom opini kali ini. Tetap selalu dukung Juve ya teman-teman Juventini. No anarki, stop bullying, stop caci maki, stop olok-olok. Jaga selalu sopan santun dalam bersikap dan berkomunikasi. Berikan pengaruh positifmu dalam perkembangan sepak bola. Bijaklah dalam penggunaan media sosial.
Arrivederci e grazie. Fino alla fine, Forza Juve.